Kemudian sebelum memulai perkuliahan, mari kita doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Allahumma sholli ala. Oke, doa selesai. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai pertemuan pertama mengenai pengantar web, ya. Jadi materi ini nanti akan membahas bagaimana sejarah perkembangan sebuah website dan apa keuntungannya kita belajar sebuah website, ya. Sebelum saya lanjut ke materi, ini saya punya sebuah bahan di sini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Apa ini, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Maaf, tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan, Pak, karena ada backgroundnya. Matikan dulu, Pak, ya, backgroundnya, Pak, ya. Iya, iya. Sudah mati backgroundnya, Pak. Jadi ini saya bawa benda di sini, Pak. Bapak bisa lihat di sini benda apa? Amplop. Amplop. Amplop, Pak, ya. Iya. Ya. Jadi amplop ini dia tugasnya untuk apa, Pak? Mengisi uang untuk undangan bisa, Pak. Atau mengisi surat untuk teman. Mengisi uang, Pak. Mengisi uang, Pak, bisa. Atau mengisi surat juga bisa, Pak. Iya, pas sekali kalau uang, Pak. Oke, suara saya jelas, Pak, di sana? Jelas, Pak, jelas. Putus-putus, Pak, putus-putus. Jadi dulu ini, Pak, amplop ini sebelum ada yang namanya internet dan website, ini bisa untuk menanyakan kabar, misalnya. Iya. Untuk tanya kabar keadaanmu, bagaimana keadaan sekarang, sehat-sehat. Nanti kita bisa terima informasinya 2 minggu kemudian. Kemudian mau kirim uang dari kampung atau mau kirim uang untuk kuliah anak di kota, nunggu 1 bulan baru sampai. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, itu untuk mengetahui kabar tidak perlu menunggu sampai lama. Itu kita tinggal starting Zoom atau starting media sosial di Facebook, maka kita bisa melihat kondisi keadaan teman kita, keadaan keluarga kita, ya. Dibandingkan dengan dulu sebelum di era teknologi ini, kita masih menggunakan yang namanya amplop, ya. Kita masih menggunakan yang namanya kantor pos. Jadi 2 minggu kemudian baru tanya kabar, kemudian mau kirim uang masih harus menggunakan amplop, misalnya kirim uang ke orang tua. Nah sekarang kalau saya mau kirim ke orang tua, 1 menit sudah sampai di sana. Dulu sebelum ada teknologi atau sebelum ada namanya teknologi internet banking, Pak, ya, kalau kita mau mengirim uang itu ya 2 minggu baru terkirim. Jadi nah ini sekarang bedanya era teknologi dengan era yang masih. Nah jadi hari ini saya akan bahas mengenai pengantar web, ya. Jadi pengantar web dan HTML. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pernah dengar web atau ada yang pernah menggunakan web? Sering, Pak. Sering. Sering, ya? Sering, sangat sering. Sangat sering. Iya. Ya, hampir tiap malam kita. Iya, betul, Pak. Cuma hanya 2 jam sehari karena kita biasanya di depan web. Salah satunya tuh LMS Jam itu, ya. Itu Iya, sebuah website. betul, Pak. Website learning itu sebuah website. Yang tadinya kita tatap muka harus bertemu dengan dosennya untuk melakukan pembelajaran, kemudian asistensi tugas semuanya, respon tugas. Sekarang dengan adanya sebuah web, kita tidak perlu untuk datang, ya. Kemudian web itu dia kendaraannya adalah internet. Jadi kalaupun ada webnya tapi tidak koneksi internetnya, otomatis pesannya tidak sampai, ya.
Jadi internet itu adalah international networking. Jadi ini yang menghubungkan dua komputer atau lebih jaringan secara internasional. Bapak mau buka situs di daerah, mau buka situs dimanapun, misalnya Bapak punya kayak blognya Pak Ari, saya sudah baca-baca tentang hukum. Oh, Pak Ari ini dia punya blog tentang hukum ya. Jadi saya sudah baca-baca di situ tentang artikel yang Bapak tulis. Iya. Ya, salah satunya itu saya menggunakan internet Pak untuk bisa mengakses ke website Bapak itu ya. Internet itu. Kemudian jalur komunikasi internet. Jadi kalau kita mau online pakai internet itu pakai apa saja? Nah, yang pertama dulu kita masih pakai yang namanya Telkomnet instan, pakai kabel telepon. Nah, kemudian seiring perkembangan waktu, nah, ada namanya bukan lagi kabel telepon, namanya kabel fiber optik. Dia menggunakan koneksi RJ45 Pak. Jadi modelnya sama dengan kabel telepon, hanya dia lebih besar pinnya, pin colokannya itu. Nah, kemudian teknologi terbaru lagi namanya wireless. Wireless artinya tanpa kabel ya. Jadi teknologi tanpa kabel. Jadi kita bisa menggunakan internet koneksi tanpa kabel ya, dengan memanfaatkan dari signal ya, signal. Jadi sekarang ini saya koneksi juga menggunakan wireless, artinya saya tidak menggunakan kabel. Jadi saya kalau speedy maksudnya aktifkan, kemudian saya mengkoneksikan dengan speedy. Nah, setelah itu saya bisa melakukan akses internet. Kemudian ada yang mau ditanyakan di sini mengenai internet, Bapak Ibu? Ada Pak, saya Asari Pak, minta izin. Iya, Asari apa itu? Iya, saya terkadang berhayal Pak, tentang wireless ini kan pakai kabel. Cuma terkadang saya berhayal karena di kampung saya di sini di desa ini sering mati lampu. Seketika itu juga hilang juga jaringan. Saya terkadang berhayal juga, apa kira-kira tidak mungkin itu nanti walaupun mati lampu tetap jaringan ada Pak. Nah, apakah selalu jaringan itu selalu bersumber dari listrik? Apa ada cara lain Pak? Terima kasih Pak. Ini hayalan saya, mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh para dosen ini Pak. Ya. Jadi sebenarnya teknologi koneksi itu pertama pakai les, kabel, kemudian wireless. Kemudian kalau misalnya mungkin nanti dipikirkan mengenai tentang jaringan, mengenai metode pengembangan jaringan. Hanya yang saya bisa yang saya baca saat ini belum ada koneksi yang menggunakan dua model tersebut. Maksudnya di luar dari model tersebut, yang koneksi itu kebanyakan ya pertama pakai kabel, yang kedua tidak pakai kabel. Kemudian apa lagi namanya, untuk koneksinya biasanya menggunakan namanya harus tegangan atau biasanya modem. Jadi modem USB pun yang modelnya seperti flash disk itu kan, kalau Bapak colok di port USB dia atau tegangan 5 volt sama seperti sensor. Jadi semua itu menggunakan namanya tegangan listrik untuk mengaktifkan perangkat dari wireless tersebut. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Asari. Beri plus dulu teman-teman yang lain. Oke. Kemudian ada lagi yang ditanyakan di sini mengenai internet. Ya, selanjutnya setelah sudah ada. Dan kemudian website itu pertama kali pada tahun berapa? Jadi website itu pertama kali ditemukan pada tahun 91 Pak. Ini di tim Nurli ya, ini orangnya yang pertama kali menemukan sebuah website. Jadi pada awalnya itu website itu digunakan peneliti untuk bertukar informasi ya, pada awalnya. Nah sekarang bukan peneliti yang pakai, sudah semua kalangan, bahkan sudah sampai ke ranah entertain, TikTok, sampai anak kecil semua sudah menggunakan namanya internet ya. Jadi sudah menggunakan yang namanya website, Facebook, Instagram, bahkan kita ini sudah kalah ya, pakai efek semua ya, itu sudah kalah. Jadi luar biasa perkembangan teknologi sekarang. Nah kemudian kalau kita ingin mengakses internet, kita butuh yang namanya web browser. Jadi web browser itu merupakan tools yang berfungsi untuk menampilkan halaman web. Nah kalau misalnya dulu ini masih ada Internet Explorer, kemudian ada Netscape 3.0,
Chrome ya, itu lebih sering kita gunakan. Nah, kemudian www itu dia kepanjangannya dari World Wide Web. Jadi kalau misalnya kita mau membuka Facebook, kita tulis www.facebook.com, www.google.com kalau misalnya kita ingin membuka situs pada internet ya. Nah, www. Jadi dengan kita menggunakan www ini kita bisa terhubung dimanapun Pak. Jadi misalnya Bapak Ashari ada di Kolaka, saya ada di Makassar, karena kita mengakses situs yang sama, jadi kita bisa membaca artikel yang sama. Jadi saya tidak perlu lagi ke Kolaka untuk menemui Pak Ashari. Ya, salah satunya itu tadi Pak, artikelnya Bapak yang saya baca tadi di Blogspot atau di WordPress, saya baca Bapak menulis tentang hukum di situ. Oh iya. Saya tidak perlu datang ke Kolaka untuk bisa baca-baca tentang artikel Bapak, jadi saya cukup kunjungi saja website atau situs yang pernah Bapak ya. Nah, untuk membuka sebuah website itu kita perlu namanya URL, Uniform Resource Locator. Jadi ini untuk menunjukkan tujuannya ya. Nah biasanya gini, www.google.com. Nah ini namanya URL semua Pak, Uniform Resource Locator. Jadi satu set ini namanya URL semua. Nah kemudian ada namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kalau kalian misalnya Bapak Ibu pernah lihat HTTP dan HTTPS, kalau HTTPS dia ada security-nya Pak. Jadi kalau website besar dia pakai HTTPS, kayak Facebook dia sudah pakai HTTPS. Dia itu security-nya lebih kuat dibandingkan dengan HTTP biasa. Kemudian ada namanya www tadi ya, World Wide Web, namanya subdomain. Kemudian namanya ada domain, namanya domain name, kemudian .com. Mohon maaf sebelum saya lanjut materinya, apakah terlalu cepat cara saya menyampaikan? Sudah bagus Pak, sudah bagus. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Bagaimana Pak Ibu? Apakah Suaranya agak kecil Pak. Suaranya agak kecil. Iya. Iya. Sudah pakai headset ini Pak. Itu sudah pakai headset ini ya. Headsetnya mungkin mikrofon saya bermasalah. Pak Nur Wahid, bagaimana Pak Nur Wahid? Jelas suara saya di sana Pak? Ya sudah bagus Pak. Yang penting dikasih dekat-dekat saja di Headsetnya. Oh iya Pak, boleh Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjut lagi kalau memang suara saya sudah jelas. Kemudian ini tadi untuk menuju sebuah halaman web ya, namanya URL Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ketik di Google itu namanya ketik di URL-nya. Dia untuk mengantarkan kita ke suatu tujuan locator. Nah, ini tadi HTTP. Kemudian ada namanya DNS tadi, Domain Name System. Jadi kalau kita mengakses itu biasanya kita lihat ekornya beda-beda. Ada yang .hc.id, ada yang .com, ada yang .org, ada yang .net, dan ada yang .de. Nah itu sesuai dengan instansinya atau sesuai dengan konteksnya Pak. Jadi konteksnya seperti ini. Kalau dia pemerintahan, dia menggunakan .go.id. Kalau dia personal atau komersil, dia pakai .com. Kemudian kalau dia misalnya pemerintahan, misalnya government, misalnya British.uk, jadi UK dia akhiran namanya. Kemudian kalau misalnya mau pakai yang sekolah, dia pakai sch.id. Kalau kampus, domainnya dia adalah .ac.id. Itu namanya domain Pak. Jadi akhiran situsnya. Jadi kita lihat akhir situsnya, oh berarti ac.id, berarti kita mau kunjungi halaman web kampus. Kemudian ada istilah-istilah dalam website. Yang pertama biasa kita dengar namanya SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi namanya search engine adalah mesin pencari ya Pak. Jadi mesin pencari biasanya yang paling sering kita gunakan adalah Google. Ya, search engine atau optimization ya. Nah ini search engine, ada search engine optimization, bagaimana kita meningkatkan dari kata search engine. Kemudian ada server itu sebagai pelayan. Jadi kalau misalnya seperti ini Pak, konteks kehidupannya antara website dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita belanja di warung, kita ke pelayan, ya kita minta apa yang minta sama pelayan, itu nanti yang pelayan kasih. Sama juga seperti itu Pak website. Ini ada namanya CMS, Content Management System. Nah, Content Management System ini
kita tidak perlu untuk membuat website secara langsung ya. Jadi kita tinggal mengatur saja dia seperti WordPress, kemudian Blogspot. Nah, itu kita tidak perlu membuat websitenya. Jadi kita cukup mengatur saja yang ada di situ ya, yang disediakan secara gratis. Kemudian ada ISP, Internet Service Provider. Jadi itu biasanya kayak Telkom, kemudian kayak STB ya, kemudian kayak Lintas Harta, itu namanya ISP ya. Nah, kemudian ada URL tadi sudah, kemudian domain sudah, nama website, kemudian media sosial, kemudian ada spam. Biasa kalau kita lihat di apalagi namanya di kotak masuk di Google biasanya ada spam ya. Biasanya ada file-file yang tidak dikenali yang sumbernya biasanya. Jadi dia deteksi spam. Ini ada keyword kata kunci. Misalnya kita ketik di Google cara makan apel, nanti akan muncul cara makan apel pakai pisau, cara makan apel digigit, cara makan apel dibelah kedua, bagaimana ya, itu nanti akan muncul keywordnya di situ, kata kuncinya. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah website, kita perlukan namanya tools. Tools ini namanya tools editor. Jadi tools editor ini adalah tools yang berfungsi untuk merancang sebuah website. Nah, jadi tools yang kita gunakan di sini yang pertama adalah Notepad++. Bisa kita gunakan namanya Notepad++. Ini tempat untuk mengcoding atau menaruh coding dari sebuah website. Coding itu nanti adalah struktur perintah yang disusun sehingga menjadi sebuah website. Kemudian ada juga namanya Macromedia Creator. Ini untuk mendesain tampilan website-nya seperti apa. Kemudian ada namanya Macromedia Flash. Macromedia Flash ini nanti adalah untuk animasinya. Jadi misalnya ada gambar bergerak, ya. Nah, itu kita rancang di Macromedia Flash. Nah, untuk itu tugas kalian semua sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, silakan kalian download software kedua ini, Notepad++, Macromedia Creator dan Macromedia Flash. Diharapkan sebelum memasuki pertemuan selanjutnya sudah menginstal tools editor ini di laptopnya. Ya, kemudian apa sih keuntungannya kita ikuti mata kuliah ini? Apa sih keuntungannya kita bisa membuat website? Biasanya ngapain sih saya harus ngikutin mata kuliahnya? Ngapain sih kita harus apalagi namanya pelajari sebuah web? Apa sih keuntungannya? Nah, yang pertama ya kita bisa mengakses namanya media sosial, kemudian kita tahu yang namanya bedakan yang tadi istilah-istilah, kemudian kita bisa cari uang di YouTube ya, cari uang di YouTube ya, YouTuber, cari uang dari AdSense. Kemudian kalau saya pribadi, saya tidak ke ranah entertain, tapi saya ke ranah software project ya. Jadi ini mungkin bisa jadi motivasi untuk adik-adik dalam belajar. Jadi target saya atau harapan saya nanti di akhir perkuliahan semua bisa membuat website ya. Nah ini mungkin saya sedikit berikan project saya yang terakhir yang saya buat. Saya buat ini websitenya Perpustakaan Makassar. Ini ekstensinya .go.id, atau ini pemerintah Kota Makassar nantinya. Jadi saya rancang ini websitenya, kemudian saya rancang library-nya semua, jadi orang bisa nulis buku-buku di situ untuk yang tentang perpustakaan semua, pustakawan semua di situ. Kemudian biasanya ditanya, kita betul gini Kak pengen buat, atau sebagai nama aja atau apa ya. Jadi ini ada dokumentasi. Jadi ini saya dokumentasi dengan Bapak Kepala Dinas mengenai serah terima petunjuk penggunaan website Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Jadi memang ini sebenarnya sebagai motivasi bahwa di akhir perkuliahan ini saya harapkan adik-adik semua bisa membuat atau membangun sebuah website. Kemudian apa sih keuntungannya? Ya keuntungannya seperti ini Pak. Ini mungkin ya sebagai motivasi untuk adik-adik semua bahwa kita dengan menguasai ilmu ini ya lumayan juga untuk dari segi penghasilan. Ini nama saya Pak. Banyaknya. Ya kemudian kita ada kontrak. Kemudian ini ada
nilai dari kontrak tersebut, yang mudah-mudahan termotivasi lah kerja sebulan, kerja website ya, bisa Luar dapat biasa, hasil, ya. Jadi saya harapkan adik-adik jangan sampai tertinggal, karena kalau sampai tertinggal maka akan ada rantaian materi yang terputus nanti. Saya harapkan dengan mengikuti mata kuliah ini adik-adik bisa merancang sebuah website ya, secara mandiri. Baik. Jadi ini nama saya, kemudian ini proyek kontrak yang saya terima. Ini saya terima 24 Desember 2021. Jadi belum ada sebulan yang lalu. Dan ini sudah selesai. Sudah terima seminggu yang lalu. Sudah terima. Dan kemudian ini hanya sebagai motivasi adik-adik untuk masih belajar bahwa ada yang bisa kita dapatkan nanti kalau memang kita fokus pada bidang ini khususnya dan mata kuliah yang kita ajar. Nah, Ya, kemudian silakan ditutup. silakan kalian download di e-learning mengenai pertemuan pertama. Silakan bisa diakses di lmslink.ac.id. Jadi tugasnya silakan di situ tertera jam berapa khususnya. Kemudian untuk materi hari ini saya kira ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi materi hari ini saya bahas mengenai pengantar internet, pengantar web, dengan keunggulan apa saja yang kita bisa dapatkan dengan mengikuti mata kuliah ini ya. Ini daftar pusakanya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita doa dulu. Doa saya kena masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ditutup dulu presentasinya. Kemudian saya beri kesempatan ke Pak Fitra menyampaikan hasil amatan. Pak Fitra dulu atau Pak Nurwah itu? Pak Fitra dulu ya. Pak Pita dulu, Pak. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elfaza. Ya, ini sama kayak adik saya, enggak sama. Dia dosen juga di IT. Saya tadi tugasnya adalah mengevaluasi pada penutup Pak Elfaza. Pertama untuk pembuka yang saya tangkap ini perkuliahan pertama ya Pak Elfaza. Nah, karena perkuliahan pertama saya tadi tidak mendengar Pak Elfaza memperkenalkan diri. Misalnya nama, kemudian tanggal lahir, kemudian hanya langsung mengulas pentingnya mengenal web gitu dan mengabsen. Nah, saya juga tadi selain itu saya juga tidak mendengar Pak Elfaza membuka misalnya membaca doa. Itu yang penting. Mungkin saya yang tidak mendengar. Yang saya dengan memperkenalkan diri tidak. Kemudian yang ketiga motivasi seharusnya menurut saya loh Pak. Menurut saya ini di depan bukan di terakhir. Sebelum memulai perkuliahan, kalian kita memotivasi seperti tadi Bapak menyelesaikan kontrak misalnya dengan Dinas Perpustakaan Daerah Pasar. Ya, seharusnya menurut saya itu pertama bahwa mata kuliah ini penting dan bisa untuk hidup gitu. Makanya kemudian dari situ mahasiswa akan lebih fokus sebelum mulai perkuliahan karena ada motivasi di situ dengan prestasi-prestasi yang Bapak sudah hadirkan. Nah, kemudian itu yang pembuka Pak. Kemudian yang penutup itu saya tidak mendapatkan, saya nggak paham ini karena waktu atau bagaimana. Mudah-mudahan seperti kata Pak Dr. Firman tadi selalu jadi tabung putih itu waktu mengulas Pak, mengulas mata kuliah materi yang diajarkan. Ada tadi Pak, ada di akhir. Sebentar. Silakan dulu Pak. Silakan Pak Fitra. Ya, saya belum melihat Bapak menampilkan mengulas secara singkat dari awal sampai kemudian berapa gitu. Paling tidak slide ulas gitu ya, diulas ulang gitu ya materi itu. Kemudian evaluasi sudah tadi dengan memberikan tugas akhir gitu yang akan dicek pada pertemuan berikutnya. Evaluasi saya anggap sudah. Kemudian yang terakhir itu adalah pemberian motivasi agar atau bahasanya itu bersifat dorongan sosial, motivasi gitu ya.
mungkin juga Bapak tadi memaknai itu sebagai apa namanya, misalnya seperti berupa pujian di kelas gitu ya, motivasi berupa pujian gitu ya. Oh ya, kita lempar pertanyaan untuk misalnya pertanyaan lanjutan, kemudian apa namanya, pujian bahwa mahasiswa di kelas ini alhamdulillah semuanya aktif dan segala macam. Itu yang belum saya dengar gitu. Mungkin itu Pak Kepala Suku, evaluasi dari saya. Terima kasih. Itu Pak Dokter Kuman. Terima kasih Pak Fikri. Ya, kita langsung dulu ke Pak Nur Wahid. Sebelum nanti kita berikan kesempatan ke Pak Nur Wahid, silakan Pak. Baik Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan hasil Cepat. Ya Allah ya Rabbi. Jaringan. Aduh. Kenapa ke sini? Tuh. Ayo dong, mana linknya? Link. Saya cari linknya. Aduh.